Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusnasa, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore teman-teman historical semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap bahagia dan juga sejahtera. Oke, kita kali ini segmen History Chat. Kita ngobrol-ngobrol ya, Ham. Oke, sore ini kita akan mencoba membahas sesuatu yang agak sedikit berat. Apa itu? Dari Kalau boleh tahu. sesuatu yang sedikit berat, tetapi kita sudah sering mendengar sih sebetulnya. Kalau di luaran, kita sudah sering mendengar dan juga sudah sering dilakukan malah. Jadi pembahasan kita sore ini adalah mengenai tentang macam-macam puasa dan tapa berata. Mungkin mulai dari Ilham dulu nih, terkait ada pengalaman spesial apa terkait tentang puasa ataupun tapa berata, mungkin yang pernah didengar ataupun secara pribadi sendiri mengalami. Maksudnya apa, guys? Ya maksudnya apa, guys? Maksudnya apa, Mas? Spesial apa mungkin, maksudnya? mungkin kamu pernah ya mungkin dari sesi puasa itu kamu pernah mengalami, mungkin kamu menjalankan ya, kita kan sebagai umat muslim sudah melakukan puasa Ramadan dan puasa yang lain-lain mungkin. Nah, dari sisi itu mungkin Ilham pernah mengalami pengalaman pribadi, mungkin puasa itu sebagai salah satu media penyembuhan ya, untuk memberikan waktu istirahat untuk pencernaan kita. Mungkin Ilham punya testimoni ataupun pengalaman ataupun pernah menjumpai orang-orang yang sedang melakukan hal-hal tersebut terkait puasa dan apa berarti. Mungkin puasa Ramadan ya, paling spesial ya. Kalau puasa Ramadan kan kita puasa, tapi badan itu tetap fit terus loh, Mas. Oh gitu. Iya, padahal kan kita nggak makan, nggak minum. Itu mungkin itu kenapa itu, Mas? Kenapa badan kita tuh tetap segar walaupun kita itu nggak makan seharian. Nah, tentang puasa ya, kita coba telisik sedikit tentang macam-macam puasa. Sebetulnya macam-macam puasa itu ada banyak. Mereka kita masing-masing agama dan kepercayaan mereka juga melakukan ibadah puasa. Karena puasa itu salah satu ritual ibadah yang termasuk paling tua di dunia. Entah itu agama kita Islam ataupun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Nasrani, yang dari Katolik, Hindu, Buddha pun juga melakukan puasa. Tetapi dengan waktu dan juga tata cara yang sedikit berbeda. Tapi intinya sama, mengurangi makan, mengurangi minum, mengurangi tidur, dan juga mengendalikan keinginan, mengendalikan hawa nafsu, keinginan untuk berhubungan intim, ataupun keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Nah, beberapa puasa yang kita kenal, yang pertama adalah puasa Ramadan. Karena kita sebagai umat muslim kan otomatis ya, setiap tahun sudah melakoni puasa Ramadan selama 30 hari. Kemudian di samping itu ada juga puasa-puasa yang lain. Di sini kita mengambil contoh yang bisa kita temukan di tanah Jawa sendiri, itu banyak. Selain puasa Ramadan, mungkin kita mengenal puasa Senin Kamis, biasanya di hari Senin dan hari Kamis. Kemudian juga ada puasa yang dikatakan puasa Daud, mungkin puasa satu hari puasa, satu hari tidak. Dan juga ada juga yang satu hari puasa, 2 hari tidak. Kemudian satu hari puasa, 2 hari tidak. Kemudian ada juga puasa yang terus dilakukan selama sepanjang tahun. Itu namanya puasa dahr. Dahr itu artinya tahun. Berarti puasa itu dilakukan oleh seseorang selama 1 tahun penuh. Nah, 1 tahun penuh dia berpuasa kecuali hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk puasa. Kemudian kalau kita orang Jawa mungkin ada mengenal puasa ngebleng. Puasa ngebleng, dan juga ada puasa mutih, ada puasa ngeromot, ada puasa ngeromot juga. Nah, untuk puasa ngebleng itu artinya tidak tidur. Nah, ngebleng itu artinya tidak tidur, siang harinya dia puasa dan malamnya dia tidak tidur atau mengurangi tidur gitu. Tapi yang biasa dilakukan sih memang tidak tidur. Jangka waktunya ada yang 1 hari sampai 3 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Fungsinya apa? Untuk fungsi secara jasmani, otomatis ya mengistirahatkan organ tubuh kita, ya kan?
lambung kita beristirahat, usus kita beristirahat, dan saluran pencernaan kita beristirahat. Kemudian lanjut, tadi kan puasa ngebleng ya, yang sama sekali tidak tidur. Biasanya ini tingkatan yang lumayan berat, bisa dikatakan lumayan berat. Sampai 3 malam tidak tidur, bayangkan rasanya di badan tuh rasanya ngantuk luar biasa. Kemudian yang kedua puasa mutih. Ada lagi puasa mutih. Puasa mutih itu adalah puasa dengan mengurangi porsi makan, dan juga sang pelaku puasa itu hanya makan makanan yang berunsur putih atau tidak ada campuran. Hanya meminum air putih saja, dan juga memakan nasi putih itu tanpa lauk dan tanpa garam halus. Dan itu dibatasi, biasanya cuma 1 piring ketika dia berbuka, dan juga ketika malamnya kita sahur 1 piring. Puasa mutih ini masih familiar kita dengar, masih sering kita temui di kaum wanita di orang Jawa. Biasanya dilakukan sebelum pernikahan. Nah, biasanya itu pengantin wanita ataupun pengantin pria biasanya dianjurkan untuk puasa mutih terlebih dahulu. Tujuannya apa itu? Satu, untuk membersihkan jasmani rohani, karena akan melangkah ke jenjang yang baru dan kehidupan yang baru, yaitu pernikahan, dan juga untuk mempersiapkan diri secara batin. Dan juga untuk kalau orang puasa itu dia akan memancarkan sinar di wajahnya, auranya beda, berarti gitu. Ibarat kerennya tuh recharge aura. Jadi dia tuh akan lebih lebih shining, ya lebih glowing lah, makanya gitu. Lebih glowing. Kemudian ada lagi yang puasa ngerawat. Kalau puasa ngerawat itu tidak memakan nasi. Jadi itu entah itu dia berbuka ataupun pas malamnya, gitu ya, waktu sahur itu tidak memakan nasi. Jadi makannya itu cuma umbi-umbian yang dari tanah. Makannya itu ubi, kita orang Jawa muntol lah ya, ubi, lalu singkong, kemudian pokoknya semua yang di tanah, polo pendem gitu. Kadang juga ada yang ditambah dengan jagung untuk supaya tidak bosan, jadi diselang-seling ya, hari ini pakai ubi, besok ketela, besoknya lagi jagung, asal tidak memakan nasi. Jadi itu tenggat waktunya mulai dari 3 hari sampai 40 hari. Selama 40 hari itu puasa itu? Selama 40 hari. Bahkan ada yang sampai 1 tahun. Kalau orang tersebut memang memiliki kemampuan dan juga mempunyai tekad yang kuat. Dan juga ada cita-cita yang ingin segera diwujudkan gitu. Sudah ada Ramadan, merawat, ngebleng, dan juga puasa pati geni. Biasa puasa pati geni ini menjadi puncak dari semua seremonial puasa biasanya. Di mana sang pelaku puasa itu tidak memakan makanan yang dimasak dengan api. Biasanya puasa pati geni ini menjadi puncak dari puasa mutiham. Setelah dia melakukan puasa mutih beberapa hari, hari terakhir biasanya ditutup dengan puasa pati geni. Ditutup dengan puasa pati geni, sang pelaku puasa tidak tidur sampai fajar menyingsing keesokan harinya. Sudah secara garis besar tadi, sebetulnya fungsi puasa itu apa sih? Sebetulnya yang paling spesial adalah puasa itu adalah sebagai jembatan kita, sarana kita menuju kepada Sang Pencipta untuk memohon percepatan tergabulnya doa, ataupun sarana untuk mendapatkan diri, dan juga untuk pembelajaran spiritual sebetulnya sih. Ketika seseorang berpuasa, otomatis badan mereka akan menjadi lebih ringan, ya kan? Karena asupan makanan yang masuk dan minuman yang masuk itu lebih sedikit. Ketika itu badan kosong, maka akan terafirmasi ataupun terisi dengan energi-energi positif. Jadi seperti itu. Puasa itu sebetulnya spesial. Kalau dia diniatkan baik, hasilnya akan baik. Kalau dia diniatkan untuk yang kurang baik, hasilnya juga sama. Spesialnya seperti itu, Pak. Jadi benar-benar memiliki rahasia-rahasia yang sangat luar biasa. Kemudian ketika puasa itu badan menjadi ringan, kemudian biasanya daya ingat itu akan menjadi lebih tajam.
Biasanya tidak jarang orang yang sedang uh, mengalami pembelajaran, biasanya dia juga dianjurkan untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk mempercepat proses masuknya ilmu pengetahuan. Gitu. Biasanya seperti itu. Dan juga level-level puasa itu pun tadi macam-macam ya. Dan juga untuk puasa-puasa yang tadi kita sebutkan tadi, setelah puasa Ramadan itu memiliki kriteria, memiliki tata cara dan syarat-syarat tertentu. Mungkin ada yang mengatakan nih, Mas, kalau misalnya puasa sampai segitu nanti bisa gila, gitu kan bilangnya gitu. Untuk mengamalkan ilmu tertentu bisa gila. Memang ilmu-ilmu zaman dulu itu memang kunciannya juga termasuk puasa, karena untuk membersihkan diri. Setelah dirinya bersih, kemudian diisi dengan ilmu yang bermanfaat ataupun berguna. Contohnya gitu. Dan setelah dia mendapatkan ilmu tersebut ataupun mendapatkan pencerahan, bahasa kerennya, dia menjadi orang yang berbeda dari yang lain. Dia akan memiliki kesadaran yang berbeda dari yang lain, akan memiliki kepekaan yang berbeda dari yang lain, entah itu kepekaan dia terhadap sesama manusia ataupun terhadap lingkungan sekitar. Dan kita beralih ke tapa berata. Tapa bisa diartikan menahan atau mengelola diri ya. Menahan, mengelola diri, mengendalikan diri. Nah, di sini ada beberapa tapa yang terkenal yang juga sudah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita zaman dulu. Pertama adalah topong rame. Topong rame. Bertapa tapi di tempat ramai. Itu artinya apa? Topong rame itu adalah kita bertapa, mengendalikan diri, mendaya gunakan diri di tempat ramai. Artinya kita memposisikan diri sebagai orang yang bersedia menolong sesama tanpa melihat kriteria, tanpa melihat orangnya lah. Pokoknya kita menolong orang tuh, ya udah, asal dia minta tolong, kita bantu. Topong rame seperti itu. Jadi menolong orang tanpa pandang bulu dan tanpa timbal balik, tanpa meminta timbal balik. Itu namanya topong rame. Karena topong rame itu berkaitan dengan banyak orang. Ibarat minta tolong, dia langsung ditolongin tanpa meminta timbal balik apapun, tanpa mengharap pemberi apapun. Pokoknya tulus, dia didedikasikan hidupnya untuk menolong orang. Nah, juga ada topong rame itu yang unik kan. Jadi seorang guru mengajarkan kepada muridnya untuk topong rame. Caranya seperti apa? Dia disuruh untuk berdiri di pintu pasar. Dia berdiri di pintu pasar dan dia ditugaskan untuk mendoakan setiap orang yang keluar masuk pasar. Didoakan dengan keselamatan dan juga dengan rezeki yang berlimpah. Banyak ya tokoh-tokoh yang terkenal dengan lelaku tapanya, yang juga terkenal di tanah Jawa sendiri. Sebagai contohnya itu adalah Raja Mataram Islam yang pertama, Kanjeng Panembahan Senopati. Di Jogja beliau juga melakukan tapang iliham. Jadi beliau melakukan tapang ilih itu naik perahu dari muara Sungai Opak hingga ke Laut Selatan. Dan diceritakan dengan bertemu dengan Ratu Pantai Selatan, Ibu Ratu Kanjeng Ratu Kertanasari atau Ibu Ratu Kidul. Tapi diceritakan seperti itu. Dan juga tokoh-tokoh kemerdekaan pun juga melakukan hal itu. Contohnya seperti Pangeran Diponegoro ketika itu sedang berkecamuk perang Jawa ya, berkecamuk saat itu juga karena pasukan beliau terdesak, semakin sedikit, bahan pangan juga menipis. Saat itu beliau bermunajat menyepi di Goa Langse, di Goa Langse di pesisir Tanah Selatan juga. Beliau saat itu menepi di situ, menyepi, bermunajat kurang lebih beberapa hari hingga akhirnya mendapatkan suatu talisik ataupun pesan atau wangsit untuk segera memindahkan pasukannya untuk melakukan pergerakan ke arah yang berbeda. Dan juga banyak orang-orang juga yang melakukan puasa atau tapa berata. Misalnya pangeran yang akan dilantik menjadi raja, biasanya dia akan dianjurkan untuk melakukan puasa. Biasanya didahului dengan mandi keramas untuk
persiapan sebelum puasa biasanya mandi keramas dulu, bersih-bersih, kemudian dilanjutkan puasa ataupun bertapa. Dan di sini perlu kita garis bawahi bahwa puasa itu adalah bagian dari tapa, tetapi tapa itu belum tentu harus selalu berpuasa. Ada yang mungkin bertapa dengan mengurangi tidur, mungkin tadi bisa dikategorikan dengan ngebleng ataupun mati gedi. Ada puasa dengan mengurangi berbicara, itu tapa bisu biasanya, itu untuk beberapa hari. Ada juga tapa-tapa dengan tingkah laku untuk mencapai pencerahan spiritual dengan berbagai macam. Sebetulnya bukan hanya zaman dulu, sampai zaman pergerakan Indonesia pun hal-hal seperti itu masih mewarnai perjuangan pejuang kita. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang salah satu metode yang digunakan untuk menerjemahkan energi ataupun mewujudkan pikiran bawah sadar manusia, yaitu tarot dan oracle.